Australia. Oh, di Australia. Terus dia nemuin mayat manusia, Mayat. laki-laki. Ih. Terus identitasnya nggak ada yang ditauin. Rumornya nih ya juga, katanya di sana tuh sebagai tempat penampungan alien atau nggak UFO. Hello global people, welcome to G-Pod. Let's bring it on. Beberapa menit ke depan kalian bakal ditemenin sama ku Yasa Dan aku Kirana. tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Oke Kirana, di sini kita udah pakai kayak item-item gini Kirana. Iya bener banget. Udah auranya tuh udah mistik gitu nggak sih? Banget. Pastinya. Dan di sini kita bakal ngebahas mengenai misteri dunia. Di dunia ini kan luas banget ya. Iya luas banget. Dan pastinya tuh banyak banget misteri yang belum terpecahkan nih. Iya, misteri apaan sih tuh? Nah, tunggu, nanti kita bakal bahas nih. Dan di sini kita bakal ngebahas 12 top misteri dunia yang belum terpecahkan. Oke. Jadi Global People di sini kita bakal ngajak Global People buat menjadi navigator di kapal misteri kita, buat berlayar melalui laut teka-teki. Jadi siap-siapin makanan dan minumannya buat bertualang bareng aku dan Yase di dunia misteri yang penuh keajaiban hingga keganjilan, semuanya ada di sini. Bener banget, di sini kita bakal ngebahas misteri-misteri nih yang bahkan nih profesor, kayak ilmuwan kayak gitu tuh belum bisa memecahkan misterinya. Kayak gimana faktanya kayak gitu. Wah, udah kayak batu aja ya, sulit banget dipecahkan. Bener banget, kayak batu nih susah banget dipecahin soalnya misterinya tuh bener-bener unik banget kayak gitu. Okay. Nah, kita langsung aja nih Kirana, kita langsung aja ngebahas mengenai 12 misteri yang belum terpecahkan. Oke. Jadi Yasa sama Global People pernah denger nggak sih kota Atlantis? Atlantis yang di bawah laut gitu nggak sih? Iya bener banget. Di bawah lautnya. Iya di laut. Jadi kamu tahu nggak kota Atlantis itu ada di mana? Di mana tuh kabarnya? Di mana? Di di Samudra Atlantik. Di samudra ya? Iya bener banget. Gimana? Itu pulaunya tuh punya ketinggian sekitar 60 meter dan diameternya tuh 800 meter. Pulaunya ini katanya ya, konon nih Global People, itu dinamain pulau yang punya peradaban maju. Kayak teknologinya semua maju. Kayak Jepang gitu nggak sih? Iya cantik banget katanya. Kayak surga nggak sih? Iya surga. Iya. Ya. Terus kamu tahu nggak alasan kota ini tenggelam? Gimana? Katanya ya, kota ini kan dibangun sama manusia. Manusia? Iya manusia, tapi manusia ini punya kekuatan kayak dewa. Kayak sakti gitu deh. Iya sakti. Okay. Terus mungkin nih ya katanya manusia itu punya kesalahan. Jadi yang ngebuat para dewa-dewa itu marah. Kayak ngamuk gitu. Iya, jadinya ditenggelamin kotanya ini. Ih, dewa ngamuk langsung ngalamin. Iya, ngalamin kota serem banget nggak Global People? Ya. Terus kamu tahu nggak pencetus kota Atlantis ini? Siapa tuh? Filsuf kuno Yunani yang namanya itu Plato. Plato? Iya, Plato. Dia ngusulin karya-karyanya itu yang judulnya Timaseus dan Kristias. Oh, kayak buku-buku gitu ya dicetus-cetus. Okay. Unik banget nggak sih? Pastinya unik. Tapi ada kota serem ditenggelamin sama. Iya, bayangin nih kalau kita lagi nyelam diving tiba-tiba ngeliat kayak kota Atlantis. Iya, kita berkunjung ke sana terus ada dewanya marah nih. Tenggelam langsung. Pasti ngeri. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah kapal hantu Mary Christie. Oke, nah ini udah sama nih kayak di laut-laut juga nih ngebahasnya nih. Nah jadi kapal ini juga melewati tenggelam, bisa dibilang tenggelam ya. Tenggelamnya tuh di daerah laut Atlantik. Nah makanya ada sangkut pautnya nggak nih mungkin. Iya. Nah dan ini juga kapalnya itu Kirana pasti tahu dan Global People juga pasti tahu dong kalau kapal-kapal kargo kayak bawa barang-barang yang muatannya berat kayak gitu tuh. Pasti itu tuh, banyak orangnya. Pasti banyak kayak ABK anak buah kapalnya itu gitu kan. Nah kodanya juga pasti ada. Pasti ada karena dia yang ngendaliin. Nah jadi nih pas saat tenggelam kapalnya mayat-mayat dari ABK tuh nggak ditemuin sama sekali. Serius? Pasti banyak dong kayak ABK-ABK-nya, tapi nggak ada yang ditemuin satu pun. Berarti kosong melompong gitu kapalnya? Kayak cuma barang-barangnya aja tersisa gitu.
Kok serem ya? Kira-kira kemana tuh ya mayat-mayat yang tenggelam? Ih, Aku juga serem. Global people denger kayak gini nih serem nggak sih? pasti serem. Bulu kuduku aja sampai merinding nih. Dan ini ya, dan uniknya lagi, misalnya kalau ada pelaut atau kapal-kapal yang melintasi Atlantik, dia melihat kayak kapal dari yang udah tenggelam ini tuh berlayar kembali. Berlayar? Kayak normal gitu lah Berarti pokoknya. ada nakodanya dong? Itu kita nggak tahu itu. Tapi katanya sih berlayar. Bayangin nih, kapal yang kita udah tahu tenggelam, tiba-tiba berlayar seperti biasa. Ih, Serem pasti banget. serem banget dong, kayak kok bisa gitu Kok loh. bisa berlayar? Katanya kosong. Itu dah yang masih misteri hingga saat ini kayak gitu. Oke. Sebenarnya nih, Selanjutnya kita bakal ngebahas area 51. area 51 kayak mall gitu nggak sih, Enggak kayak mall dong. area. Oh bukan ya? Itu tempat area militer. Area militer. Kamu tahu nggak areanya tuh di mana ya, Se? Di mana dulu? Terletak di sekitar 135 km di sebelah utara Las Vegas, Amerika. Di Amerika, oke. Terus nih ya, global people tahu nggak kalau misalnya ada pesawat yang melintasi area 51 itu bakalan ditembak. Ditembak? Iya. Benar-benar ditembak? Iya, ditembak sampai mati. jatuh gitu? Iya, ditembak. Ih, ngeri Terus banget. Nggak sih? orang-orang yang di sekitar daerah sana itu kalau mau berkunjung deket nih ngelewatin melintas area 51 itu juga bakalan ditembak. Ditembak. Ih, benar-benar sadis banget. Iya, padahal nggak ada orang nih ya. Nggak, orangnya ini nggak bersalah, dia cuma melintas ke area 51 itu tuh ditembak. Ih, ngeri banget. Karena- Bayangin kita lagi jalan-jalan tiba-tiba ditembak. Iya, Ih. karena di sana ada keamanannya ketat banget. Terus Nah. rumornya nih ya juga, katanya di sana tuh sebagai tempat penampungan alien atau nggak UFO. Alien. Ih, bayangin tuh kalau aliennya ngamuk atau gimana tuh keluar nyerang manusia. Ih, serem pasti banget serem ya. banget pasti, karena bayangin kita aja nggak pernah lihat alien kan. Iya, kita nggak tahu bentuknya ya. Nggak tahu juga bentuknya. Oke, selanjutnya itu ada insiden Dialog Pass, yang dimana tragedi ini tuh terjadi pada tahun 1959. Nah, jadi insiden ini tuh dimana menewaskan kayak pendaki gunung gitu. Pendaki Rombongan pendaki yang itu tuh ada jumlahnya tuh sekitar 9 orang. 9 orang. Dan mereka itu meninggal secara gak wajar. Gimana tuh? Nah, jadi gini, beberapa mayat yang ditemukan itu ada kejanggalan di mana mayatnya itu nggak memiliki mata, lidah, sama alis. Itu dimakan sama hewan buas apa? Kalau dimakan hewan buas, hewan Nggak apa? mungkin kan ya? Nggak mungkin cuma makan mata. Pasti kayak yang dimakan tuh kayak tangan, kaki atau badan gitu loh. Iya. Tapi ini cuma mata doang. Mungkin global people yang tahu mungkin ya mengenai hewan yang hanya memakan mata dan lidah dan alis bisa langsung komen ya. Iya, bener soalnya banget. hewan apa gitu ya kan, nggak masuk akal juga. Iya, nggak masuk akal. Ngeri. Ih. Ngeri banget ya. Oke. Oke, lanjut. Di sini kita punya misteri DB Cooper. DB Cooper ada hubungannya sama koper buat bawa barang itu nggak sih? Enggak dong. Oh, bukan ya, beda ya? Bukan, beda. Oke, sorry. Gimana tuh? Cooper ini nama orang loh. Oh, nama orang. Iya. Gimana tuh? Ini tuh misteri pembajakan pesawat di Amerika. Pembajakan pesawat. Ih, banget kalau kita lagi jalan-jalan gitu naik pesawat dibajak. Booming banget dulu Pasti. sih. Oh, viral sempat Iya, viral. sempat viral. Iya ya. Terus itu terjadinya pada tahun 1971 di bulan November. Udah lama juga ya. Udah lama. Juga. Udah bertahun-tahun. Pelakunya ditauin, cuma nggak ketemu. Hah? Maksudnya menghilang gitu? Iya. Atau gimana? Menghilang tanpa jejak. Nama pelakunya itu Dan Cover. Oh, dan cover tuh namanya. Oh, langsung dijadiin judul ya gua. Iya, jadi langsung jadiin judul. Oh ya, oke. Dia tuh usianya kurang lebih sekitar 40 tahun. Lumayan agak tua ya dikit ya. Ya, belum 50, belum tua. Belum 50 ya global people. Jadi belum begitu tua. Iya. Sampai penyidik itu kewalahan karena ditauin identitas pelakunya, tapi pelakunya nggak ketemu. Kayak benar-benar menghilang gitu Iya, ya, tanpa jejak gitu. Bener banget. Sampai di tahun 2016 itu penyidikan ini tuh diberhentiin Oh, karena nggak diberhentiin, karena- ketemu pelakunya. Karena udah jalur buntu gitu ya, Iya. nggak ada jalan lagi mau kemana gitu. Pelakunya kayak hilang tanpa jejak. Kemana ya? Mungkin global people yang tahu kemana si pelakunya bisa komen ya global people. Siapa tahu kan global people bisa tahu kayak gitu. Iya. Oke, selanjutnya itu ada koloni Roanoke. Nah, koloni. Jadi koloni Roanoke ini tuh adalah koloni dari Inggris yang pertama kali nih pergi ke Amerika.
kayak migrasi gitu Oh, mungkin migrasi. ya. Kayak migrasi. Nah, kalau ada koloni itu pasti kayak ada kayak pemimpinnya Iya, gitu lah. pemimpinnya. Nah, jadi ada pemimpinnya tuh namanya tuh John Wilt. John John Wilt. Wilt. John Wilt itu tuh kayak pemimpin, kayak bisa dibilang tuh kayak gubernurnya mereka gitu loh. Oh, pemimpinnya mereka. Nah, jadi si John Wilt ini tuh kan dia pergi ke pulau lain kan untuk mencari bahan-bahan untuk keperluannya di Pulau Roanoke itu. Nah, dia tuh sangat kaget karena kenapa? Bayangin nih, kalau pulau tuh pasti dihuni banyak manusia Banyak kan? banget. Pasti banyak. Nah, itu tuh menghilang semuanya. Serius Sem- menghilang? Semuanya menghilang dan tanpa jejak. Kayak dia kemana itu nggak ada yang tahu gitu. Sampai satu pun nggak ada orang di pulaunya itu. Bener. Dan yang uniknya lagi mereka tuh cuma meninggalkan yang namanya tuh tulisan di pohon, kayak ukiran di pohon gitu loh. Yang namanya tuh Croatoan. Apaan sih itu artinya? Nah, aku tuh juga sempat searching juga Croatoan tuh kayak apa sih, apa arti Croatoan. Jadi aku tuh nemunya tuh kayak Kroasia, kayak Kroasia. negara Kroasia. Apa ada hubungannya? Mungkin nggak tahu ya. Mungkin Emang mereka pindah ke Kroasia, mungkin kita nggak tahu juga ya. Ada negara Kroasia nggak bisa sih? jadi. Ada. Serius ada? Ada. Dan yang uniknya lagi kan di dekat pulau tuh pasti ada pulau lainnya kan. Iya. Nah, pemimpinnya ini mencoba mencari si anggota dari Koloninya. koloninya itu, tapi nggak berhasil menemukan. Malah yang ditemuin tuh bukan koloninya dia, koloni orang lain gitu. Lain. Bayangin tuh, kemana hilangnya kayak gitu loh. Kayak ditelan bumi nggak sih? Bisa jadi kayak ditelan bumi gitu ya pulaunya. Sampai sekarang Sampai belum sekarang ketemu. bahkan orang-orang Inggris tuh masih bingung gitu kemana si koloninya mereka kayak gitu. Oh, serem banget sih. Serem sih, kok bisa hilang itu dari Hilang pulau tanpa yang jejak luas. ya. Ada manusianya pasti banyak, tiba-tiba hilang. Kalau Masih misalnya misteri. global people kalau misalnya hilang pasti ketemu kan Pasti. pasti misalnya kalau hilang kemana gitu ditelepon sama mamanya. Ditelepon polisi bahkan ya sampai untuk nyari kayak gitu. Iya bener banget. Lanjut nih, Apa ada gumpalan oak whale. Oh, gue. Kayak gimana tuh? Itu tuh terjadi pada tahun 1994 di Washington. Jadi kayak Katanya ada hujan badai. hujan badai. Ya, hujan badai. Kalau hujan badai pasti turunnya air ya kan Ya, global pasti people? air, hujan Tapi kayak gitu. ini aneh. Gimana tuh? Ini turunnya tuh bukan air. Apa tuh? Api kah? Enggak Batu dong, kah kalau atau apa api gitu nggak tahu kebakaran. ya kan? Siapa tahu. Iya. Kayak gimana? Ini turunnya tuh lendir. lendir. Iya, Kayak lendir. lendir siput gitu. Sejenis itu, tapi lendirnya ini tuh berukuran setengah dari beras. Kecil juga ya. Iya, kecil. Terus kalau misalnya kita kontak langsung sama lendirnya ini, kita bisa sakit. Kayak pembawa penyakit gitu ya. Iya, kayak virus COVID. Apa ini penyebabnya? Oh, nggak enggak, tahu, itu kan kurang jauh tahu. ya. Oh ya, ini lama ya. Sorry, Udah sorry, lama. sorry. Terus gimana tuh? Sampai sekarang ya, misterinya itu nggak para ilmuwan sampai dokter pun nyari asal usul terjadinya gumpalan oak whale ini nggak ditauin. Kayak aneh banget ya, kok Aneh bisa? banget dari mana munculnya? Mungkin ada ribuan siput gitu di awannya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu juga ya global people. Mungkin. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya misteri The Big Gray Man. Nah, dari namanya tuh udah ketebak ya, kayak manusia laki-laki warna abu-abu terus ukurannya besar pasti. Dan konon yang ukurannya tuh sampai 20 kaki. Gede banget ya. Gede banget ya. Pasti gede banget. Dan ini nih, makhluk raksasa ini tuh sering mengganggu yang namanya tuh kayak pendaki. Pendaki gunung itu sering digangguin. Berarti orang-orang yang nggak bersalah juga diganggu? Bisa jadi kayak gitu. Karena ini tuh bayangin nih, kita lagi mendaki gunung. Tiba-tiba di belakang kita tuh ada kayak suara langkah kaki gitu yang bisa mengagetkan kita kayak gitu. Terus ada orangnya nggak? Nah itu dah, orangnya tuh nggak ada sama sekali. Belakang kita tuh kosong, pure kosong. Tiba-tiba ada langkah langkah kaki yang mengikutinya kayak Kok gitu. kayak horor ya? Pastinya horor banget. Dan ini nih ada ilmuwan yang berhasil melihat si Gray Man ini. Nama ilmuwannya itu adalah Profesor Norman. Jadi itu tuh ilmuwan yang sempat melihat dan dia tuh ingin mencari gitu loh lebih lanjut kayak informasi mengenai Gray Man ini, tapi nggak berhasil ditemuin. Wah, nekat banget ya. Bisa dibilang nekat, tapi seru juga kita kayak nyari-nyari monster kayak gitu dulu. Tapi serem nggak sih ya kalau misalnya kita lagi jalan terus ada orang di belakang kita, Iya. terus kita nengoknya tuh nggak ada orang. Pasti kayak merinding Aku gimana langsung gitu. nggak mau keluar. Kalau merinding global sih, gimana? merinding. Kalau global people gimana? Pasti merinding dong pastinya. Iya. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya ada misteri manusia Somerton. Somerton. Somerton itu kayak nama pantai.
Oh, nama pantai. Iya. Kamu tahu nggak sebenarnya Mm-mm. di pantai ini Mm-mm. ada pengunjung yang lagi berlibur. Oh, kayak libur-libur biasa gitu Iya, ya. di Australia. Oh, di Australia. Terus dia nemuin mayat manusia, Mayat. mayat laki-laki. Ih. Terus identitasnya nggak ada yang ditauin. Oh, jadi mayat itu benar-benar nggak ditauin gitu. Dia Nggak ditahu. namanya siapa gitu. Nggak ditauin namanya siapa. Ngeri banget ya sih, kita lagi santai kita kan lihat sunset atau Iya. apa-apa tiba-tiba melihat mayat. Pasti kaget dong. Iya. Itu terjadi pada tanggal 1 Desember 1948. Lama juga ya, udah Iya. cukup lama puluhan Terus tahun. nama orangnya ini Hmm? dinamain Somerton. Oh, kayak dikasih Dia julukan dikasih nama gitu. karena nggak tahu identitasnya. Ya. Sampai penyelidik pun mendalami misterinya ini, cuma nemuin secari kertas. Kertas kayak surat gitu. Iya, secari cuma berisi 2 kalimat. Apa tuh kalimatnya? Tamam syut, Taman shoot. Apa tuh artinya? yang taman shoot? artinya dalam bahasa Persia itu sudah selesai. Sudah selesai. Kayak tamat gitu nggak sih? Kayak Mungkin- akhir gitu. Mungkin ya. Tapi ini nggak ada bekas luka. Nggak ada bekas lukanya. Nggak ada bekas luka. Kalau Bener-bener. misalnya orang Ih. mati itu kan gini ya, ada luka-luka mungkin meninggal kayak atau karena ada goresan gitu, tusukan. ya mungkin kalau misalnya keracunan kan langsung ketahuan kan. Karena Ini dia enggak. otopsi gitu ya. Iya. Ini enggak. Ih, kayak bener-bener mati misterius gitu ya. Iya, misterius banget. Ih, ngeri sih Global People. Bayangin kita lagi nongki-nongki gitu lah di Pantai lagi enak-enak lagi santai, duduk-duduk, ketemu tiba-tiba mayat. mayat yang meninggal secara nggak wajar gitu. Nggak wajar. Nah, ngomong-ngomong meninggal nggak wajar, aku juga punya nih misteri yang dari negara Jepang. Apaan tuh? Apa? Nah, jadi kayak gini, namanya itu adalah tragedi keluarga Miyazawa. Miyazawa. Jadi keluarga Miyazawa ini tuh tinggal kayak di suatu kompleks. Nah, pasti kalau kompleks itu pasti kayak banyak banget Banyak hunian, banget tetangganya ya? tetangga orang-orang di sekitar lah. Nah, jadi tahun demi tahun nih tetangganya itu mereka tuh pindah gitu. Pindah Pindah ke luar kota gitu. keluar kota. Dan menyisakan cuma 4 rumah doang. 4 Termasuk rumah si Miyazawa ini. Keluarga Miyazawa ini. Nah, dan bulan demi bulan lah itu tuh ketiga tetangga juga pindah. Jadi tinggal 1 rumah doang nih yang ada penghuninya. Berarti satu daerah cuma ada 1 rumah doang. Bayangin tuh kayak sepi banget ya kan? Sepi. Nah, setelah itu jadi ini yang uniknya lagi nih. Kepala keluarga dari Miyazawa ini kan dia kerja nih. Oh, kerja Kayak biasa lah, kerja pagi terus pulang sore Pulangnya atau sore malam atau kayak gitu. malam. Nah, dia dikagetkan kan pas saat dia pulang itu, dia dikagetkan dengan keluarganya dia meninggal. Jadi ibu dan kedua anaknya tuh meninggal. Meninggal, Iya, meninggalnya tuh kayak dibunuh gitu. dibunuh. Terus Iya. Tapi pembunuhnya tuh nggak ketahuan. tapi siapa. anehnya kan cuma 1 rumah nih. Itu dah kalau dibilang tetangganya tuh nggak mungkin, mungkin karena kan, dia soalnya cuma nggak sendiri. iya. Dan korban dari ibunya itu kata tuh meninggal karena ditusuk kayak gitu. Ditusuk ya. Dan mas anehnya tuh pisau-pisau kayak bekas tusukan, kayak pisau yang dipakai itu tuh nggak ditemuin sama sekali. Mungkin pelakunya yang bawa nggak sih? Tapi pelakunya juga nggak ditemuin sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan sampai detik ini pun belum ditemuin. Serem banget, apalagi ayahnya baru pulang kerja, Kangen lah sama keluarga gitu. ketemu istri, mau pengen ketemu istri sama anaknya, tapi Udah meninggal. Secara gitu. misterius lagi. Misterius. Sampai sekarang nggak Nggak ditemuin siapa. Dan yang antiknya lagi nih ya, Ya. si Miyazawa ini pun akhirnya dia tuh kayak ya udah ikhlasin aja udah. Karena mau diapain lagi, karena ya kedua anaknya, istrinya itu udah meninggal. Saking berat hatinya ya. Tapi kasihan nggak sih, kayak Kasihan banget, pasti apalagi masa depan dari anak-anaknya juga ya kan. iya, apalagi kalau misalnya anak-anak masih kecil, itu loh mereka nggak berdosa, itu Iya, dibunuh. tiba-tiba dibunuh. Dan ngeri sih menurut aku, kayak rumahnya tuh pasti bakal angker gitu nggak sih. Iya. Global People kalau dengar cerita ini pasti juga sedih ya. Sedih banget pastinya, karena ini tuh menyentuh hati banget. Karena bayangin kita lagi capek-capek kerja, pulang ngeliat istri dan anak kita meninggal. Iya, apalagi semua tentang menyangkut keluarga itu. Pasti udah sedih pasti. Sedih banget. Bener banget. Oke. Oke, lanjut nih. Apa tuh? Kamu tahu mantan presiden Amerika nggak? Siapa? Kau boleh tahu? Global People tahu nggak sih mantan presiden Mungkin Amerika? Bapak tahu ya. Donald Trump bukan ya? Bukan. Bukan ya? Oke, siapa? Bukan. Namanya itu John F. Kennedy.
John F Kennedy. Ya, Oh ya. mantan presiden Amerika. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Pada tanggal 22 November 1963 dia tuh ditembak. Ditembak? Iya. Kenapa tuh? Kok bisa ditembak? Dia jahat kah atau gimana kah? Nggak tahu sih, tapi kata orang-orang ya dia tuh baik. Baik. Yang Baik. siapanya nih yang menembak? Enggak. Oh, Enggak bukan. dong. Yang nembak pasti jahat ya. Yang menembak pasti jahat. Gimana tuh? Nggak mungkin ya. Heeh. John F Kennedy ini katanya orangnya baik banget. Ramah ya, Ramah banget katanya. Katanya kita kan di Indonesia ya, Iya. nggak tahu jadi ya. Kayak gimana? Kamu tahu nggak yang nembaknya itu siapa? Siapa tuh? Lee Harvey Oswald. Siapa tuh? Kayak pembunuh bayaran mungkin? Atau? Mungkin ya. Mungkin ya. Aku juga nggak tahu. Gimana tuh? Tapi Oswald ini juga meninggal. Hah? Meninggal? Meninggalnya kenapa tuh? Sebelum dia diadili, di tahun dan di bulan yang sama juga dia itu ditembak mati. Jadi kayak saling menembak gitu. Iya, nggak saling sih? menembak. Kayak menembak. Ih. Terus gimana tuh Terus jadinya? yang menembak itu Jack Ruby. Jack Ruby. Siapa tuh Jack Ruby? Jack Ruby itu bos yang punya klub malam. Kayak diskotik gitu ya? Iya, diskotik. Ya. Terus si Jack Ruby ini meninggal juga. Meninggalnya kenapa? Ditembak juga kah atau Enggak. Oh enggak ya, bukan. Gimana tuh? Enggak ditembak dia. Terus kenapa Dia mati? meninggal karena serangan jantung. Terus kan banyak ini sejarawan, ilmuwan juga bilang kalau udah ngejelasin tragedi kematiannya si John F Kennedy ini, tapi orang-orang itu pada nggak percaya gitu loh. Pada kurang percaya. Kurang bukti gitu ya. Iya, kurang bukti. Sampai sekarang kasusnya itu masih ditutupi. Ditutupi? Iya, ditutup karena orang-orang itu belum menemukan yang pas banget yang gitu. Titik terangnya lah titik misalnya. terangnya. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih, yang ke-12. Itu tuh pasti global people udah nggak asing lagi nih sama namanya tuh Jack the Ripper. Jadi Jack the Ripper itu adalah pembunuh misterius, masih ada kaitannya lah nih dengan pembunuhan. Iya. Jadi pembunuhan misterius ini terjadi pada tahun 1888, yang dimana ini korbannya itu semuanya wanita. Wanita? Iya, wanita. Terus sampai sekarang masih ada? Masih ada. Kalau sekarang sih bisa dibilang tuh dia menghilang. Karena nggak tahu nih yang bunuh nih siapa, tapi diberikan julukan diberi julukan The Jack Ripper kayak gitu. Cewek ya, dia membunuh cewek. Bayangin tuh, cewek nggak ada salah dibunuh. Dan yang mengerikan lagi nih, apaan tuh? Korbannya tuh dimutilasi. Ih, serem banget, apalagi cewek dimutilasi. Iya, dan Jack the Ripper ini tuh mengambil bagian kemaluan wanita. Benar-benar dipotong. Dan mengambil satu ginjal lah. Mungkin kayak dijual gitu nggak sih, atau nggak tahu lah. Mungkin pokoknya ya. ngeri banget. Apalagi dimutilasi loh. Dimutilasi, kayak dipotong-potong gitu, kayak motong ayam aja. Kalau motong ayam kan masih digoreng wajar, enak banget gitu. Tapi ini manusia dipotong-potong, sadis banget. Apalagi ya cewek yang dipotong loh. Psikopat nggak sih kak? Psikopat banget. Kayaknya psikopat. Buat global people yang perempuan, hati-hati ya, kalau di luar tuh jangan mudah terpercaya sama laki-laki lah bisa. Iya, bener banget. Tapi beberapa laki-laki baik kok. Contohnya aku ya global people. Masa sih baik? Baik dong. Oke. Jadi ya dari misteri-misteri ini tuh banyak banget sejarawan, sampai peneliti, sampai para sampai penggemar misteri ini tuh juga lagi mencari-cari kayak titik terangnya dari rahasia kebenarannya ini. gitu Iya. lah. Mungkin ya suatu saat nanti bakalan terungkap rahasia ini. Semoga. Karena kasihan juga nih, bayangin nih keluarganya tuh nggak tahu bagian keluarganya tuh meninggal karena apa gitu kan. Pasti kayak mereka tuh kayak masih bertanya-tanya kok bisa dibunuh kayak gitu-gitu mungkin tanpa salah gitu. Dan pastinya kayak arwahnya mereka tuh pasti kayak nggak tenang gitu nggak sih? Iya, apalagi aku dengernya yang kapal tanpa nakodanya itu bener-bener serem banget. Bayangin udah tenggelam masih bisa jalan. Serem banget ya. Kayak ngeri banget. Nah, ya banyak banget ya misteri-misteri ini. Banyak banget pastinya, karena di dunia tuh luas banget ya. Masih banyak banget. Mungkin global people yang masih mempunyai misteri-misteri yang belum sempat kita bahas nih, bisa langsung komen aja ya global people. Kayak misteri apa aja sih lagi kayak gitu. Iya. Nah, global people, segitu aja pembahasan kita. Jangan lupa follow Instagram kita di @globalitypodcast. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kita. Dan tentunya subscribe channel Globality TV. Nyalain notifikasinya supaya kalian tahu
kalau kita posting video yang terbaru tentang pendidikan IT, milenial IT, dan tentunya apa sih yang lagi ngehits di dunia IT. See you on the next episode. Gipot, Let's bring it on.